Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala siyam wa yarfa'il iman wa taqwa li ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemarin ditawari oleh para mahasiswa kita ini sebanyak 30 judul acara untuk ceramah di bulan Ramadan, khususnya bagi PEBI dan mahasiswa. Dipilih-pilih semua acara itu. Rasanya semuanya nggak sanggup, ini gimana ceritanya kebilangnya. Di antara itu ada yang nomor 14 kayaknya, cinta kepada Allah. Ini saya sudah tua kok, itu cinta-cintaan itu biasanya untuk anak-anak muda ya. Sudah itu dipikirin, ya apa sih Ramadan sangkutannya dengan cinta kepada Allah ini. Ya ternyata ya di dalam Ramadan itu sendiri beda loh. Kita mengenal rukun Islam itu ada 5 ya. Di antara kelima rukun itu 4 diantaranya adalah amal yang disebut dengan amal al-jahar. Dan 1 itu amalus sir namanya. Syahadat misalnya ya. Rukun Islam kan kita kenal kan, syahadat segala macam ya. Syahadat itu kan dibicarakan pakai kalam, pakai suara kan. Artinya orang lain dengar. Itu yang dimaksud dengan ibadul jahar. Kemudian sholat. Sholat itu waktu kita membaca kan juga orang lain dengar. Dan juga gerakannya ada. Orang lain pada lihat. Kemudian puasa. Nah ini puasa ini. Ada nggak orang lihat kita puasa? Nggak ada. Apa ada mereknya kita di dada kita sini? Saya sedang puasa. Nggak ada kan? Atau tulis awas hati-hati saya sedang puasa ya. Tidak kan? Itulah ibadah sirriyah namanya. Ibadah yang sifatnya rahasia. Nanti Bapak jelaskan apa saja yang dimaksud rahasia dengan tidak. Kemudian zakat. Zakat itu ibadah jahar. Ibadah yang kelihatan dari orang kok. Kita memberikan makanan pokok, kemudian kita fitrah itu segala macam. Itu bentuknya materi kelihatan. Apalagi haji. Satu RT satu kampung tahu semua orang kita mau berangkat, pada pengumuman semua. Ini gimana dalam tatanan psikologi kehidupan manusia? Ibadah jahar itu cenderung menimbulkan riak dan kesombongan. Kenapa? Merasa pede kita, memberi orang dan lain sebagainya. Waktu bersahadat, mungkin kita merasa dari kafir masuk Islam misalnya kan. Dan dari orang Islam sendiri kalau itu mungkin sahadatnya itu tidak begitu nyata lagi ya, karena dari keturunan. Sholat
Mungkin bacaan sholat kita sendiri dengan sholat berjamaah itu beda. Kenapa? Kalau sendiri mungkin cuman ayatnya apa? Inna atau inna wa kulu, selesai. Sholat zuhur misalnya, sholat asar atau sholat maghrib. Coba kalau berjamaah, bisa-bisa suratul A'la itu dibawa. Dan di sini timbul rasa riaknya kalau ibadah jahat. Nah, bagaimana puasa itu menjadi kita bisa sombong dengan puasa karena dia ibadah sirriah. Maka dari itu dalam keterangan Allah itu asyamul li wa ana ajzi bih, kata Allah. Puasanya kamu itu adalah untuk saya, kata Allah. Dan saya yang akan memberi balasannya. Dalam keterangan ini kita tahu itu cuma ajzi bih. Nggak ada tingkatannya, nggak ada jumlahnya. Allah itu memberi pahala untuk orang berpuasa. Dan ini berkaitan dengan ibadah batiniah kita. Di dalam kehidupan itu demikiannya. Dan bagaimana mengaitkannya dengan Allah cinta kepada manusia dalam rangka dia beribadah kepada Allah melewati atau melalui ibadah puasa. Puasa itu adalah membentuk jiwa manusia. Yang pertama adalah membentuk kesabaran. Biasanya kita kan tiap hari nafsu kita diolah oleh apa saja yang kebutuhan kita. Termasuk makan, minum, dan lain sebagainya. Pada bulan puasa kita dipaksa atau kita terpaksa merasakan kehidupan itu. Dia atur sedemikian rupa untuk asupan kehidupan kita. Coba aja kalian hitung. Biasanya kita sehari itu perhitungan asumsi kita saja berapa kali? 3 kali. 3 kali 24 berarti 8 jam 1 kali. Itu hitungan normal, belum lagi dihitung dipotong tidur dan lain sebagainya. Mungkin 4 jam sekali kita udah pada makan, pada minum. Tapi di bulan puasa itu antara 10 dan 14 jam. 10 jamnya kita cuma bisa makan minum, 14 jamnya tidak bisa sama sekali. Ikhlaskah kita melaksanakan demikian? Karena ini merupakan kewajiban kita. Karena ini perintah kita dalam berpuasa, kita laksanakan. Biasanya kalau orang melaksanakan puasa itu dengan iman dan takwa, dia akan merasa enjoy saja gitu puasa. Nah, ini salah satu hikmah dari puasa itu. Bagi Allah itu. Kita itu diatur tapi kita ikut. Dan sewaktu puasa itu banyak sekali hikmah lainnya ya. Dengan melatih kesabaran tadi, kemudian timbul dalam hati nurani kita, dalam ibadah sir kita, merasakan lapar. Kemudian kita renungkan bagaimana kalau lapar ini dialami oleh saya selama-lamanya. Atau selama hayat saya. Kemudian muncul rasa atau muncul penglihatan kita kepada sosial kemasyarakatan. Ternyata orang miskin itu seharinya belum tentu makan sehari semalam. Kan ada rasa iba sosial kita dalam kehidupan. Makanya di dalam puasa diakhiri dengan zakat dan fitrah. Kenapa? Zakat dan fitrah itu kan untuk menyucikan ibadah kita. Dan sebenarnya itu kita rasakan sendiri loh dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita serba kekurangan. Ini hikmah dari puasa itu. Dan ini kaitannya dengan kalimat apa yang sering kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ar-Rahmannya Allah itu seluruh manusia boleh menikmatinya. Rezeki. Ya. Kenapa kita tidak boleh iri dengan orang kafir? Karena Allah bersifat Rahman loh. Rahman itu artinya kasih. Siapapun dikasih oleh Allah. Nggak peduli agamanya, nggak peduli dia brutal, nggak peduli dia itu orangnya menjadi goblok dan lain sebagainya.
tetap dia kasih sesuai dengan apa harkat dan usaha dia sendiri. Akan tetapi sayangnya Allah hanya untuk orang muslim yang beribadah. Dan biasanya ya dalam kehidupan kita itu kalau kasih dengan sayang itu beda loh. Mungkin kita dengan teman kasih loh. Ya, sewaktu dia ada, sewaktu dia tidak ada dan lain sebagainya. Tapi sewaktu dia mendapat musibah yang berat, apakah kita turut berduka cita yang melebihi? Tidak. Bagaimana kalau itu berlaku pada saudara kita? Nah ini bedanya antara kasih dan sayang. Atau ibu kita dengan anaknya. Karena sayangnya ibu, anaknya sakit aja ibunya yang lebih sakit. Itu sayangnya Allah. Dan begitulah simpul dari kasih sayang. Antara kasih dan sayang bedanya. Orang sayang, orang yang disayang itu seringkali mendapat teguran biasanya. Kita coba lagi kecil, sudah besar pasti dibilangnya oleh ibu kita. Hati-hati kalau berjalan, jangan sembarangan. Kita jengkel kadang-kala. Ini ibu kok berjalan aja kayak kaku aja saya. Mungkin dalam hati kita bilang begitu. Begitulah Allah dengan orang muslim. Kita lihat bagaimana cara Allah itu membatasi diri kita. Hei, makanan kamu jaga dari haram. Hei, makanan kamu itu jaga dari subhat, kata Allah. Hei, bicara kamu jangan sembarangan dan bohong. Karena bohong merupakan salah satu tanda dari kemunafikan bagi diri kalian sendiri. Apabila kalian munafik, maka Anda akan ditaruh di dasar api neraka. Kata Allah. Ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzdzaba. Wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khana. Kalau tiga ini dijadikan dalam kehidupan kita, innal munafiqina fid darkil asfar, kata Allah. Itu hukumannya bagi kita. Kalau antara ucapan dengan perbuatan kita tidak melakukan hal yang sedemikian rupa sama, maka ini tergolong pada munafik, ke api neraka lah kita tempatnya. Itu hukuman dari Allah. Ini baru sekedar peringatan Allah. Ini bagi orang muslim ya, beda kasih dan sayangnya Allah. Nah kemudian bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah dalam bulan puasa? Tadi melatih kesabaran, bagaimana kita akhirnya bersifat sosial kita tinggi kepada masyarakat. Itu merupakan aliran dari nurani kita kepada sesama. Dan ini adalah merupakan sifat dari Allah yang rahman. Sehingga itu nyambung kepada Allah. Kalaupun kita melakukan tali kasih kepada sesama manusia, itu berarti kita sudah memiliki satu sifat dari Allah yang maha kasih. Kalau yang maha kasih bagaimana ceritanya? Maka ini merupakan kesatuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita bagian dari sifatnya Allah. Makanya puasa itu bisa menyambungkan kepada kecintaan kita kepada Allah. Dan Allah cinta kepada manusia. Yang kedua, puasa itu cermin kesucian. Ibadah puasa itu biasanya kita lihat aja. Geloranya puasa, auranya puasa itu dalam kehidupan kita itu berubah total budaya itu loh, dalam satu negara. Kita lihat aja nih kalau bulan puasa ini. Ibadah itu kayaknya seperti ibadah budaya sudah. Bukan ibadah yang sifatnya parsial. Dia menjadi global begitu kan. Kita lihat aja di mana-mana berkomandang itu ayat-ayat Al-Qur'an di bulan puasa. Ini salah satu semangat dari muslim itu melaksanakan ibadah puasa. Padahal kita ini cuma bagian besar puasa. Bagian besar umat Islam di Indonesia. Tapi karena ini merupakan satu ibadah yang sifatnya tahunan satu kali. Maka kelihatan benar siar agamanya kan. Coba nanti sudah lebaran. Apa ada yang sifatnya begitu, seperti itu di jalanan? Gak ada lagi. Kita lihat di pasar banyak sekali di jalanan itu. Memang tujuan mereka mencari uang dan juga menyiapkan orang berbuka misalnya kan. Tapi itu merupakan suasana yang begitu harum kelihatannya. Kalau kita lihat dengan mata batin kita sendiri. Ini hikmah dari puasa itu ya. Dengan kehidupan sosial dan suasana budaya dalam kehidupan kita. Ya. Itu puasa ya. Dan kemudian bagaimana caranya cinta Allah itu kita ketahui. Makanya dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya manusia itu bersifat awam, ada yang manusia itu yang bersifat khawas, dan ada manusia itu bersifat khawasul khawas.
tingkat dan derajat keimanan manusia itu ya ada 3 itu. Bagaimana orang awam dalam melaksanakan bulan puasa? Kita tahu sendiri kan, yang dicarinya cuman apa? Bukaan, buka puasa dan sahur. Itulah ya, budaya kehidupan orang yang puasanya puasa orang awam. Kalau sudah buka puasa yang dicari apa? Makanan sebanyak mungkin, padahal tidak dimakan sama sekali. Karena pada dasarnya berbuka puasa itu cukup dengan air 1,5 gelas kok. Tapi kenapa kita bisa 10 gelas kali minum? Itu perasaan kita kan, nafsu kita kan. Nah inilah puasanya orang awam. Yang dipikirkannya hanya makan doang. Nggak mikir yang lain. Dan yang dipikirkannya dirinya saja. Tidak mikir tetangga sebelah. Ini puasanya orang awam. Dan apakah ini yang nanti akan menautkan diri kita kepada Allah? Ternyata tidak diterima puasa yang demikian. Jadi kalau puasa itu hanya ukuran nafsu kita untuk mengenyangkan diri sendiri, itu sama saja seperti kita tidak puasa sama sekali. Dan ini bukan tatanan syariah yang saya bilang ini ya. Inilah namanya ilmu tatanan hakikat dan supiah yang ada dalam kehidupan Islam itu. Kalau syariahnya mungkin itu hanya sah dan tidak saja. Tapi kalau sudah pada tataran sufiah, inilah ibadah puasa diterima atau tidaknya. Maka dari itu mulai sekarang, kita camkan dari diri kita dan kita renungkan. Apa sih hikmah puasa itu dibalik makan dan minum? Benarkah saya harus menyediakan makanan sebanyak mungkin? Benarkah saya harus mengatur makan sehingga keburu-buru makan pada malam hari antara 10 jam itu? Makannya terlalu banyak, akhirnya apa? Jadi penyakit kita. Sebenarnya anggap saja biasa aja puasa itu. Normal saja gitu. Sebetulnya begitu. Hanya beda jamnya saja kok kalau kita perhatikan. Tapi karena ini kondisinya berbeda, maka akan terjadi sifat yang begitu membalikkan diri kita. Dan inilah kemanusiaan itu adanya. Dan itu berarti dia pada kategori puasanya orang awam. Kemudian puasanya orang khawas gimana? Kalau puasanya orang khawas itu, dia tidak lagi menganggap puasa itu adalah kewajiban. Dan ibadah seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupannya. Ingat ya, dalam tatanan fikih wajib, perintah itu wajib. Biasanya kalau kewajiban itu berlakulah sifatnya 2 dalam kehidupan kita. 1, selesainya tugas. 2, disiplinnya dalam melaksanakan tugas. Apakah ada ikhlas di dalamnya? Kemungkinan kecil ada ikhlas dalam hati kita untuk melaksanakan sesuatu itu. Dan ini merupakan jebakan iblis yang namanya setanul akwar dalam kehidupan kita. Sehingga kita melaksanakan tugas itu hanya sebatas tugas tanpa ada keikhlasan. Apakah ini wujud manusia sesungguhnya? Ingat, setan akwar mulai bermain dalam diri kita. Makanya kalau kita bekerja tanpa keikhlasan, tidak akan mendapatkan barokah sama sekali. Ini kajian supiah yang ada dalam kehidupan kita. Makanya itu ya, kalau kita gajian itu, barokah keuangan itu kadang-kala kan, kok sebanyak ini cepat habis? Tanpa kita sadari hal itu akan muncul seketika dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita memahami perintah itu merupakan kewajiban. Coba kalau perintah itu kita pahami sebagai kebutuhan hidup kita. Bagaimana caranya kita hidup sehari-hari itu makan? Apakah kita harus perintah orang makan? Enggak toh? Tidak ada yang meminta kita makan, tapi kita ini lapar makan. Nah, begitulah kalau kita dikasih tugas oleh suatu instansi dan lain sebagainya. Kita anggap itu suatu kebutuhan. Artinya apa? Kita lapar kalau nggak ada tugas. Akhirnya tumbuh rasa keikhlasan kita dalam kehidupan. Ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita itu. Ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita itu. Bagaimana cara membangun keikhlasan dalam bertugas. Bagaimana membangun suatu keikhlasan dalam kehidupan kita kalau ada satu perintah. Artinya di situ tadi gimana? Caranya perintah itu anggaplah satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah cara puasa orang khawas. Tingkatannya memang beda. Dan dia melatih ikhlas itu dari sana.
Kemudian puasanya khawasul khawas. Ini derajat para nabi. Orang nggak diperintah aja nabi itu puasa kok. Oleh Allah. Orang tidak disuruh kasih, kok dia duluan yang kasih kok. Ya memang bukan kelas kita. Kelas kita itu hanya awam dan khawas biasanya. Dan khawas ini pun biasanya pada derajat wali dan ulama yang ada di dalamnya itu. Nah, sekarang bagaimana cara menggapai tadi? Menggapai cintanya Allah kepada kita. Itu salah satunya ya. Jadi kebutuhan itu akan menumbuhkan keikhlasan dalam kehidupan kita dalam melaksanakan suatu tugas. Artinya sabar dalam puasa itu ada, ikhlas dalam puasa itu ada. Dan kemudian baru dibangun puasa itu dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sekarang ini. 2 kegembiraan dalam puasa itu terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, indal futur. Tatkala orang mau berbuka puasa. Itulah bahagianya kehidupan berpuasa. Sewaktu kita sekarang kan, seperti bapak sekarang, aduh lemes puasa. Kenapa? Tatkala kita mau berbuka, kayaknya ayat suci Al-Quran itu mau dimatiin cepat, biar cepat selesai gitu. Ini gembira, indal futur namanya. Ya. Itulah kegembiraan di dunia ini adalah satu gembiranya sewaktu kita berbuka puasa. Di akhirat nanti apa? Gembira liliqa'illah. Orang puasa itu sangat gembira, dia akan menatap Allah dengan wajah aslinya. Inilah kelebihan puasa itu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hal yang demikian kalau kita tidak mengerti sumbernya? Jadi sering kita dengar itu kalimat-kalimat yang menerangkan seperti ayat Al-Baqarah 183. Kewajiban berpuasa. Sekarang jangan melaksanakan. Bagaimana caranya puasa itu menjadi kebutuhan hidup kita. Karena dengan menyatakan kebutuhan dari kehidupan kita, maka kita akan merasa segala sesuatu yang kita kerjakan itu menjadi ringan. Karena apa? Karena dorongan keikhlasan dari kita, karena dorongan psikologi kita. Sebagaimana kita menganggap puasa itu seperti kebutuhan kita makan dan minum sehari. Coba kita balik sekarang. Jangan lagi ada kewajiban itu jangan lagi ada perintah itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, tapi jadikan suatu perintah itu merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita diridhoi oleh Allah dalam bekerja, beribadah dan lain sebagainya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa. Saya akhiri dengan kalimat masumiyal insan ila linnas wala qalbu innahu yataqallab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.